Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Intan Cahya. Saya dari kelas 01 UKM 002. Saya ingin mempresentasikan mengenai hukum tata negara sesuai dengan tema kelompok saya. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan serta menentukan susunan lembaga-lembaga yang dimaksud. Selanjutnya, hukum tata negara yang berlaku adalah semu yang ditulis dalam konstitusi negara yang bersangkutan, terlepas dari soal suka atau tidak suka, terlepas dari sesuai atau tidak sesuai dengan teori atau ilmu konstitusi, dan terlepas dari soal cocok atau tidak cocok dengan kelaziman yang berlaku di negara-negara lain. Pada intinya, apapun yang ditulis di dalam konstitusi yang dibuat dengan prosedur yang konstitusional, itulah yang berlaku sebagai hukum tata negara yang harus diterima dan dilaksanakan. Selanjutnya, istilah hukum tata negara. Istilah hukum tata negara terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam artian sempit dan yang kedua dalam artian luas. Dalam artian luas, hukum tata negara adalah hukum negara, sedangkan dalam artian sempit, hukum tata negara adalah hukum yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, dan hukum tata pemerintahan. Definisi hukum tata negara menurut para ahli. Contohnya menurut Scholten. Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Yang kedua, menurut Waite and Phillips, definisinya adalah peraturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat pelengkap negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah buku berjudul Constitutional Law, terbit pada tahun 1936. Selanjutnya, sejarah hukum tata negara di Indonesia. Masa kerajaan pertama di Indonesia, Salaka Negara, berdiri tahun 130 Masehi oleh Prabu Darmaloka Pala dari India. Kemudian, masa penjajahan Belanda, Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938. Pasal 1. Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62. Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintahan Indonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. Pasal 63, Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Hukum yang berlaku. Indiske Staatsregeling atau IS. Berlanjut masa penjajahan Jepang. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar dengan ibu kota Bukit Tinggi, Jakarta, dan Makassar. Undang-Undang Nomor 40 Osamu Seirai tahun 1942. Osamu Seirai adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung berbau otoriter atau pemakaian. Kemudian, pasca kemerdekaan Orla Orba, Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus sampai 27 Desember 1949. Konstitusi RIS 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian dilanjutkan oleh era reformasi, lengsernya Presiden Soeharto, era demokrasi hingga saat ini. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa sumber hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, sumber hukum menurut Van Apeldoorn. Yang pertama adalah historis atau tempat ditemukan. Kedua, sosiologis, menentukan isi hukum. Ketiga, filosofis, isi hukum yaitu Tuhan, akal manusia, kesadaran hukum, dan kekuatan mengikat. Dan yang keempat, arti formil, yaitu cara pembentukan. Kemudian, sumber hukum menurut Ahmad Sanusi. Yang pertama, normal. Normal langsung atas pengakuan undang-undang, traktat, dan kebiasaan. Kemudian, normal tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, jurisprudensi.
Yang kedua ada abnormal, proklamasi, revolusi, Code d'État. Kemudian sumber hukum tata negara menurut sumber material, yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu selaku anggota masyarakat dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Berkaitan dengan hal di atas, seperti yang kita ketahui, bersama segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Kemudian, sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar tertulis, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber formil bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia seperti yang tercantum dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3. Bentuk dan tata urutan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber formil HTN Indonesia, yaitu Hukum nomor 12 tahun 2011 pasal 7, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasa kita sebut Perpu. Dan yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Dari peraturan daerah tersebut ada 3 peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota atau kabupaten, dan yang terakhir peraturan desa. Selanjutnya ada konvensi atau convention. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara di Indonesia. Kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena diterima dan dijalankan, tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Selanjutnya, traktat. Ialah perjanjian internasional yang terkait dengan hukum ketatanegaraan pada suatu negara. Perjanjian internasional yang terkait dengan hukum ketatanegaraan Indonesia. Misalnya, Traktat ASEAN. Yang terakhir, ada doktrin ketatanegaraan. Adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku yang kemudian menghasilkan konsep dan teori yang digunakan di dalam ilmu hukum tata negara. Selanjutnya, asas-asas hukum tata negara. Di sini saya akan menyampaikan beberapa asas yang terdapat di hukum tata negara. Yang pertama ada asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Kedua ada asas kesatuan. Yaitu asas kesatuan adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Kemudian ada asas hukum, kedaulatan rakyat, dan demokrasi, yaitu asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jimli Ash-Siddiqui. Gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah asas demokrasi. Adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Kemudian terdapat 2 asas lagi, yaitu asas pembagian kekuasaan dan check of balance serta asas negara hukum. Kemudian saya akan menyampaikan perbedaan HTN dengan HAN. Yang pertama, HTN fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta perorganisasian negara. HTN juga cenderung statis. HTN mempelajari hal-hal yang bersifat fundamental, yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut langsung setiap warga negara.
HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan peraturan-peraturan yang memberi wewenang pada alat-alat perlengkapan negara serta memberikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapnya. Kemudian, Han. Han fokus pada aktivitas dalam menjalankan pemerintahan. Han cenderung dinamis, dan Han menitik beratkan pada hal-hal teknis saja yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi spesialis. Contohnya, masyarakat menuntut transparansi negara. Selanjutnya, penafsiran hukum tata negara. Apa itu penafsiran HTN atau hukum tata negara? Penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Kemudian, metode penafsiran. Di sini saya akan menyampaikan beberapa metode penafsiran yang ada di hukum tata negara. Yang pertama, penafsiran menurut arti kata atau istilah. Yang kedua, penafsiran historis. Ketiga, penafsiran sistematis. Keempat, penafsiran sosiologis atau teleologis. Yang kelima, penafsiran otentik atau resmi. Yang keenam, penafsiran ekstensif. Yang ketujuh, penafsiran restriktif. Yang kedelapan, penafsiran perbandingan. Dan yang terakhir, penafsiran au contrario. Terakhir, saya akan menyampaikan tentang contoh kasus hukum tata negara di Indonesia. Saya akan menyampaikan 2 kasus yang ada, yaitu yang pertama, sengketa Pilkada Saburai Jua. Sengketa Pilkada Saburai Jua muncul karena Bupati Saburai Jua terpilih. Orien Patriot Riwukore merupakan warga negara asal Amerika Serikat. Kasus ini mulai mencuat ke permukaan pada awal Februari 2021 lalu. Tak ayal, lawan Orien di Pilkada Saburai Jua, yakni pasangan Nikodemus, mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi terkait polemik kewarganegaraan Bupati terpilih, Orien Riwukore. Kondisi ini menyebabkan Orien batal dilantik menjadi Bupati Saburai Jua karena masih berstatus warga negara Amerika Serikat. Pihak Orien sendiri mengaku sudah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat pada Agustus 2020. Akan tetapi, permohonannya tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kedaulatan Amerika Serikat di Jakarta dengan alasan pandemik COVID-19. Kasus terakhir ataupun kasus kedua, saya akan menyampaikan mengenai kasus SBY berikan grasi kepada penyelundup ganja dari Australia yang bernama Scapel Corby. Scapel Corby merupakan warga negara Australia yang ditangkap aparat di Bandara Ngurah Rai pada Bali Oktober 2004 karena membawa ganja seberat 4,1 kg. Demikian dengan presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, Putih Intan Cahya. Terima kasih.